بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimallahu taala. Alhamdulillah, kita sudah juga masuk pertemuan ke-17 dan tidak terasa kita sudah mencapai pertemuan ke-17. Dengan ini kami selalu menasihati kepada para ikhwan dan akhwat sekalian untuk selalu memperbanyak murojaah dari materi-materi yang telah didapatkan dan juga murojaah kosakata yang telah didapatkan juga. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Sebagaimana yang telah disampaikan di grup masing-masing, bahwasanya untuk pertemuan 17 ada materi yang akan dibahas dan juga ada latihan yang dikerjakan. Untuk latihan, ini adalah latihan lanjutan dari halaman sebelumnya. Dan latihan lanjutannya ini dimulai dari halaman 90. Kemudian beralih ke halaman 93. Kemudian beralih ke halaman 94. Dan yang terakhir di halaman 95. Nah, untuk di halaman 95 ini ada nomor-nomor berikutnya ya dari halaman 94. Kemudian untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan 17 ini itu pada halaman 90. Kemudian di halaman berikutnya itu halaman 91. Kemudian di halaman 92. Jadi ada 3 halaman dari materi yang akan dibahas. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Saja kita masuk ke latihan lanjutan dari halaman sebelumnya dan kita berada di halaman 90 untuk melanjutkan lagi latihan yaitu at-tamrin al-khamis. Latihan yang kelima berbunyi perintah do' fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatabi ka kum ki kunna, yang artinya letakkanlah di tempat-tempat yang kosong pada kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan dhamir muttasil, yang mana dhamir muttasil ini ada berupa mukhatab, yang maksudnya mukhatab adalah yang diajak bicara sesuai dengan jumlah. Di sini ada dhamir ka yang menunjukkan anta, berarti kamu satu laki-laki. Kemudian di sini ada kum, yaitu antum. Kemudian ini untuk jamak ya, jamak mudzakkar. Kalian banyak laki-laki. Kemudian ada dhamir ki, yaitu anti. Yaitu kamu satu perempuan.
jumlahnya mufradah 1. Dan kemudian dhamir kunna yaitu antunna. Ya, antunna. Yang menunjukkan jamak muannas, yaitu kalian para perempuan. Jadi perintah dari At-Tamrin dan Al-Khamis ini menyuruh kita untuk memasukkan dhamir-dhamir tersebut sesuai dengan jumlahnya, sesuai yang diarahkan. Tapi kita coba jawab ya. At-Tamrin al-Raqmul al-Awwal nomor 1. Aina baitukum ya ikhwanu. Di manakah rumah kalian para saudara? Nah, ini kata ikhwan adalah jamak dari akhun. Dan jamak itu untuk muzakkar dengan dhamir kum, ya. Kemudian asani nomor yang kedua, ahada kita buka ya Hamidu. Apakah ini buku cetakmu ya Hamid atau wahai Hamid? Nah, yang ditanya adalah Hamid, yang dia mudzakkar jumlahnya 1, maka menggunakan dhamir ka. Ya, dhamir ka. Afwan, salah arah. Itu dhamir ka. Yaitu anta. Kamu satu laki-laki. Kemudian asalis yang ketiga, sa'atuki jamilatun ya Laila. Jam tanganmu sangat bagus wahai Laila. Nah, di sini Lailanya juga mufradah jumlah 1, maka pakai dhamir ki, yaitu dhamir anti. Kemudian Arabi yang keempat, man abu kunna ya akhawatu. Siapakah ayah kalian wahai saudari? Tapi di sini akhwat jamak dari ukhtun, maka dia bersambung dengan dhamir kunna. Kunna adalah antunna, ya. Siapakah ayah kalian? Antunna, para akhwat, ya, para saudari. Ya, cukup 4 nomor saja kita jawab. Jadi kita melihat dhamir ini menyesuaikan jumlahnya. Jika dia mufrad muzakkar maka pakai dhamir ka, yaitu anta. Jika dia mufradah muannas maka dia pakai ki, anti. Jika dia jamak mudzakkar maka pakai kum, antum. Jika dia jamak muannas maka pakai dhamir kunna, yaitu antunna. Tinggal kita melihat saja jumlah dari yang kita tanyakan. Ayo ikhwah wa yatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita beralih di at-tamrin as-sadis, latihan yang ke-6. Tertulis perintahnya, do fil amakinil khaliyati fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Ana nahnu. Bunyi perintahnya adalah letakkanlah di tempat-tempat yang kosong berikut ini dengan dhamir yang sesuai, yaitu dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim itu adalah dhamirnya ana, yang artinya saya. Jika saya berarti dia bisa mudzakkar, bisa juga muannas, tapi jumlahnya mufrad, yaitu tunggal, 1. Atau nahnu. Nahnu itu jamak. Dia jamak atau jam'un. Bisa juga untuk mudzakkar, bisa untuk muannas, yang menunjukkan artinya kami atau kita. Baik, kita coba menjawab ya beberapa nomor. Ar-Raqmul al-Awwal, nomor yang pertama. Di sini ada kata muslimun. 1, seorang muslim atau seorang muslim. Berarti kalau dia seorang berarti dengan dhamir ana. Saya seorang muslim berarti ana muslimun. 1 orang muslim. Kemudian asani yang kedua, di sini ada kata muslimuna. Berarti menunjukkan banyak para muslim. Kenapa dia jamak? Karena
ada huruf waw jamak dan didampingi oleh huruf nun. Dan nun ini disebut dengan nun iwad anit tanwin. Huruf nun dari pengganti tanwin. Nah, muslimun adalah jamak dari muzakkar salim. Maka dia memakai dhamir nahnu. Jadi kita katakan nahnu muslimuna. Kemudian kata muslimatun juga di sini ada muslimatun yang artinya wanita muslimah. Seorang wanita muslimah maka menggunakan dhamir ana. Satu orang wanita muslimah berarti ana muslimatun. Sama juga dengan kata muslimat, ini memakai dhamir nahnu. Kenapa? Karena kata muslimat itu menunjukkan jumlah yang banyak, yaitu para wanita muslimah. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tinggal kita melihat jumlah dari orang-orangnya. Ketika dia mufrad maka memakai dhamir ana, yaitu bentuk tunggal atau satu. Kalau dia menunjukkan jamak, jumlah banyak, memakai dhamir nahnu. Kemudian kita beralih ke at-tamrin as-sabi. Latihan yang ke-7. Nah, di at-tamrin sabi ini ada materi yang kita akan bahas sedikit. Materi itu berupa az-zarfu. Az-zarfu ya. Yang mana pembahasan az-zarfu ini sudah dibahas pada materi-materi sebelumnya. Az-zarfu yaitu kata keterangan. Sebagaimana yang saya jelaskan bahwasanya terbagi dua, ada disebut dengan al-makan, ada disebut dengan az-zaman. Al-makan itu artinya tempat. Sedangkan az-zaman itu waktu. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah membahas tentang al-makan, yaitu berkaitan dengan tempat. Nah, untuk yang di halaman ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang az-zaman, yaitu waktu. Ayo ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi, jika ingin melihat pembahasan zorfu, bisa lihat di poster yang ada di saluran WhatsApp atau mendengarkan videonya, video rekaman ulang di YouTube. Tinggal mencari pertemuan berapa pembahasan tersebut. Nah, di halaman ini kita membahas tentang zorfu az-zaman. Zorfu az-zamani, yaitu kata keterangan yang menunjukkan waktu. Pada halaman ini, kata keterangan menunjukkan waktu yaitu ada kata qabla dan ba'dah. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, zorfu itu ada pembagian. Yang pembagian itu disebut, yang pertama ada disebut al-mutasarrif. Pembagian yang kedua disebut dengan ghairu mutasarrif. Jadi mutasarrif itu disebut yaitu yang zorof ini bisa dia menjadi zorof dan juga bisa dikatakan tidak menjadi zorof. Seperti misalnya di zorfu zaman sendiri yaitu yaum, ya yauman, yang menunjukkan arti hari, ya kata yaum, ya yauman. Ini zorfu zaman, kata keterangan waktu, itu berupa hari. Nah, zorfu zaman ini yaitu berupa yaum itu bisa menjadi zorof menunjukkan kata keterangan waktu ketika dia berharakat fathah. Karena zorof itu adalah nama lain dari maf'ulun fi. Dan maf'ulun fi adalah salah satu jenis dari isim-isim yang mansub atau isim-isim yang berharakat fathah. Nah, untuk kata yaum ini dia masuk al-mutasarrif. Kenapa? Karena dia bisa juga berubah menjadi selain zorof. Seperti misalnya ketika digandengkan dengan huruf lain, misalnya ayu yaumin, yang telah baru kita bahas tentang huruf ayu ya, yang merupakan dia huruf istifham. Nah, ayu yaumin hada, kata yaum di situ bukan zorof. Kenapa? Karena dia menjadi mudhofun ilaihi, ya, dan harakannya kasroh, sehingga
dia bukan hanya menjadi zorof saja, tapi bisa menjadi selain zorof. Jadi mutasarrif itu adalah di mana keadaan dari zorof itu menjadi zorof sendiri, kata keterangan, apakah dia zaman atau al-makan, atau bisa juga menjadi selain zorof, yang dia menunjukkan bukan kata keterangan. Seperti kata ayu yaumin, ya. Atau misalnya sholaitu yaumal jumu'ah, misalnya seperti itu. Ya. Atau yaumul arbi'ah, yaumul utla, misalnya hari Rabu adalah hari libur. Nah, kata yaum di situ adalah mubtada. Ya, kata yang yaum di awal itu adalah mubtada. Nah, ini disebut dengan al-mutasarrif. Ya, jadi kalau ingin melihat lagi apa mutasarrif, tinggal melihat di poster yang ada di saluran WhatsApp. Nah, kemudian untuk sekarang kita dapatkan di sini kata qobla dan ba'da. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya penjelasan saya yang berkaitan kata qobla dan ba'da yang menyatakan dia mutasarrif, ini penyampaian saya yang salah. Ya, saya kurang murojaah atau kurang teliti dalam murojaahnya, karena kata qobla dan ba'da itu masuk kategori ghairul mutasarrif. Ya, dia masuk kata ghairul mutasarrif. Yang maksud dari kata ghairul mutasarrif itu adalah tidak bisa berubah menjadi selain zorof. Dia harus tetap menjadi zorof. Ya, dan juga didahului oleh huruf jar, yaitu huruf min. Nah, jadi kata qobla dan ba'da ini sempat saya sampaikan bahwasanya dia masuk kategori al-mutasarrif. Nah, ini penyampaian yang saya sampaikan ini keliru, salah. Jadi saya mohon maaf, penyampaian saya salah. Nah, jadi yang benar, setelah saya murojaah kembali, ternyata dia masuk kategori ghairul mutasarrif. Masuk kategori ghairul mutasarrif, sehingga kata qobla dan ba'da ini hanya menjadi zorof dan juga menjadi majrur dengan huruf min. Ya, tapi kalau dimasukkan di i'rab, dia fi mahallin nasbin zorof. Fi mahallin nasbin yaitu zorof zaman. Ya, fi mahallin nasbin yaitu zorof zaman. Nah, di sini ada penyampaian saya yang keliru berkaitan dengan kata qobla dan ba'da. Dan sama pada kata amama dan khalfa. Nah, jadi dia sebagai mudhof. Jadi kata qobla dan ba'da ini sebagai mudhof, dan setelah kata ba'da atau qobla menjadi mudhofun ilaih. Jadi kata qobla dan ba'da ini adalah masuk jenis ghairul mutasarrif. Ya, jadi bukan mutasarrif. Ini penyampaian yang saya sampaikan ini keliru atau salah. Jadi setelah saya murojaah kembali, ternyata dia masuk kategori ghairul mutasarrif. Dan ghairul mutasarrif itu adalah yang dimana keadaan dia bisa dimana keadaan dia hanya menjadi zorof, atau ketika didahului dengan huruf jar. Tapi ketika dia di-i'rabkan, dia fi mahalli nasbin zarfu zaman atau maf'ulun fi. Ya, ayyul ikhwa wa ayyatul akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajalla, ya. Sekali lagi ana minta maaf dalam penjelasan atau penyampaian yang keliru. Ya, penyampaian salah harus saya sampaikan agar kita tidak salah dalam belajarnya. Ya, namanya sifat manusiawi pasti itu ada. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Beralihlah kita ke halaman berikutnya, halaman 91. Nah, di sini kita bertemu dengan fi'il madhi yang beraneka ragam dengan domir-domirnya. Di sini misalnya ada kata dhahabta, yaitu dengan domir anta, yang mana fi'il madhi ini menunjukkan mufrad muzakkar. Kamu telah pergi. Siapa? Laki-laki atau muzakkar. Dan jumlahnya 1. Ketika kita mengetahui kata kamu saja, kita tahu oh ini untuk 1 laki-laki. Dan juga di sini ada dhahabti, ya. Di kata sini ada dhahabti. Ya, kamu perempuan telah pergi. Berarti kamu 1 perempuan telah pergi dengan domir anti. Nah, seperti itu. Kemudian
Ya, jadi yang kedua kata ini, dhahabta dan dhahabti, adalah masing-masing dia mufrad, yang satu muzakkar dan satu muannas, yang menunjukkan jumlah satu. Adapun yang di samping kiri, nah di sini ada berkaitan dengan jamak, yang atas ini dengan domir antum, jamak muzakkar. Aina dhahabtum ya ikhwani? Kemanakah kalian telah pergi para saudaraku? Nah, itu untuk jamak muzakkar. Untuk jamak muannasnya, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, adalah dhahabtunna, ya, dengan domir antunna. Yang mana setelah kami bahas, bahwasanya untuk huruf nun ini sendiri disebut dengan nun niswah, yang dia mabni pada harakat fathah, tidak bisa berubah dengan harakat yang lain karena mabni, ya, dan itu menunjukkan domir antunna. Atau bisa juga, ya, karena ini berkaitan dengan dhahabtunna, ya, jadi domirnya antunna, domir mukhatab. Kemudian di sini ada domir mutakallim, yaitu domir ana dan nahnu, yang seperti sudah dijelaskan tadi di halaman 90 ya. Bahwasanya ana itu adalah domir mutakallim yang menunjukkan jumlah mufrad, yaitu saya. Dia bisa untuk muzakkar, dia bisa untuk muannas. Adapun nahnu, dia untuk domir jamak, bisa untuk juga muzakkar dan muannas. Umum, sama seperti ana. Cuma untuk nahnu ini jamak, ya, jumlah banyak. Ayat ikhwan wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bawahnya ada al-kalimatul jadidah. Insyaallah kita akan simpan di poster, ya, di saluran WhatsApp. Kemudian kita masuk ke sini di halaman ini 91. Nah, ini ada disebut dengan ad-dhamairu al-munfasilah. Ad-dhamair al-munfasilah adalah domir yang berpisah. Maksudnya domir-domir yang berpisah adalah domir-domir yang tidak bersambung dengan kata atau fiil atau huruf. Tidak sama dengan ad-dhamairul muttasilah, domir-domir yang bersambung. Seperti yang baru kita dapat ini, yaitu dhahabta. Ini domir muttasil. Kemudian juga dhahabtum, domir muttasil. Yang mana kedua domir ini bersambung dengan fiil. Fiil madhi, ya, yaitu dhahabta, domir anta, dhahabtum, domir antum, yang dia bersambung dengan fiil, yaitu dari zahaba. Nah, adapun ad-dhamairul munfasilah, yaitu domir-domir yang berpisah, yang dia maksudnya tidak bersambung dengan fiil, isim atau huruf. Seperti ini kita lihat contoh di sini ada di sebelah kanan lil mufrad, ya, dari huwa sampai ana. Kita lihat dia tidak bersambung dengan tolibun, tolibatun, ya. Nah, ini semua berpisah. Ini untuk mufrad, ya. Nah, jumlahnya tunggal. Ada yang muzakkar, ada yang muannas. Nah, untuk sebelah kiri ini ada untuk lil jam'i. Berarti untuk jumlah yang banyak. Nah, ini juga domir munfasil. Kenapa? Karena dia tidak bersambung dengan tullabun, tolibat, ya, berpisah sendiri. Ya, jadi berdiri sendiri. Ini yang membedakan antara domir muttasil, domir yang bersambung, dalam arti yang bersambung dengan kata atau fiil atau huruf, dengan domir munfasil, yaitu domir yang berpisah dari fiil, isim atau huruf. Ini yang membedakan. Insyaallah mudah kita memahami. Bersambung dengan tidak bersambung atau berpisah. Baik, kemudian di halaman berikutnya, ya, ini materi sudah di 2 halaman, ya. Halaman berikutnya ad-darsu as-sadisa asyara. Baik, kita akan bacakan sedikit hiwar singkat atau percakapan singkat antara al-mudarris dengan Muhammad. Berkata al-mudarrisu, liman hadil aqlamu ya Muhammadu? Siapakah pemilik bulpen-bulpen ini wahai Muhammad? Berkata Muhammad, hiya li ya ustadu. Bulpen-bulpen ini milikku wahai ustad. Berkata al-mudarris, hiya jamilatun jiddan. Bulpen-bulpen ini sangat bagus sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiyalaka. Dan ini buku-buku cetak yang baru, apakah milikmu juga? Berkata Muhammad, la, tidak. Hiya li Hamidin. Buku-buku cetak baru tersebut miliknya Hamid.
Berkata al-mudarris, "Aina dafatirukum ya ikhwanu?" Di manakah buku-buku tulis kalian para saudara? Berkata Ali, "Hiya huna ala hadzal maktabi." Buku-buku tulis tersebut di sini di atas meja. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada halaman ini ada sebuah materi yang kita akan membahasnya, yang mungkin materi ini agak membuat kita kenapa bisa sampai segitunya. Nah, maksudnya adalah berkaitan dengan jamak untuk tidak berakal. Jadi kalau jamak yang berakal, dia mengikuti jenis kelaminnya. Misalnya dia muzakkar, maka juga muzakkar sifatnya. Itu juga untuk muannas, ya dia harus juga dengan sifat muannas. Ini kalau untuk yang berakal. Bagaimana dengan jamak yang tidak berakal? Nah, coba kita lihat di bagian tamarinu, di latihan-latihan ini. Di sini ada at-tamrin al-awwal. Ini untuk menjelaskan kita bagaimana maksud dari jamak untuk yang tidak berakal. Bagaimana maksud dan penjelasannya. Jadi at-tamrin al-awwal tertulis ta'ammalil amsilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita memperhatikan contoh tersebut. Nah, untuk bagian alif ini lil akili. Lil akili. Lil akili, untuk yang berakal. Jadi hanya manusia saja, baik dia namanya maupun profesi atau jabatannya. Nah, untuk yang berakal ini, ketika dia masih dalam keadaan mufrad, maka kita lihat isim isyarahnya di sini tertulis haza. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya haza itu mufrad, kemudian dia muzakkar, bisa untuk berakal dan tidak berakal, ya. Kemudian dia mabni, ya, untuk jarak dekat. Nah, di sini kemudian di sini ada kata tolibun, ya, kata tolibun, yang artinya satu siswa, satu murid, ya, laki-laki. Kemudian di sini ada kata jadidun. Jadid, ya, karena dia pembahasannya naat yang sudah kita bahas ya, sudah berlalu, maka mengikuti tolib. Ya, tolib ini sebagai man'ut. Jadi jadidun mengikuti man'utnya yang disifatkan. Nah, kemudian domirnya adalah dengan huwa. Huwa ini adalah kembali ke kata tolibun. Huwa ini untuk mufrad muzakkar. Nah, min Belgia. Nah, sekarang bagaimana ketika yang berakal ini menjadi jamak keadaannya? Nah, ketika dia menjadi jamak untuk yang berakal, nah, dari kata hada yang dia mufrad muzakkar berubah menjadi haulai. Ini juga pembahasan ini sudah kita bahas, dan juga ulaika. Jadi hada untuk mufrad muzakkar, haulai untuk jamak. Dan untuk kata haulai ini bentuknya umum, bisa untuk muzakkar, bisa juga untuk muannas. Nah, kemudian kata tolibun berubah menjadi kata tullabun. Jadi jamak dari tolib adalah tullabun. Nah, jadi jamaknya dari hada menjadi haulai, kemudian dari kata tolibun tullabun. Kemudian jamak dari jadid yaitu jududun. Jududnya adalah jamak taksir. Yang mana ini kita sudah bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya berkaitan dengan jamak taksir. Yang pembagian jamak itu ada 3, salah satunya adalah jamak taksir. Jadi jamak taksir dari jadid adalah judud. Dan judud ini dikhususkan untuk yang berakal saja. Dikhususkan untuk berakal. Baik muzakkar iya dan juga muannasnya iya. Kemudian untuk dia jamak muzakkar maka dengan domir hum. Ya, domir hum. Ini untuk yang berakal. Sekarang bagaimana untuk yang tidak berakal menjadi jamak? Kita lihat dulu ketika jadi mufrad bentuk tunggal atau jumlah satu. Nah, ketika dia masih mufrad, dia masih pada hukum asalnya. Yaitu di sini ada isim isyarah haza yang menunjukkan jumlah satu dan bentuk muzakkar, ya. Karena kata kitab. Kitab ini lafaznya muzakkar tapi dia tidak berakal karena artinya buku cetak, ya, buku, benda yang tidak berakal. Nah, maka dengan isim isyarah haza, jumlah satu dan muzakkar. Kemudian kata jadid, ya,
karena kitab ini muzakkar lafaznya, maka jadid juga lafaz muzakkarnya. Secara lafaz dia harus muzakkar. Kenapa? Karena pembahasan na'at wal man'ut. Kemudian juga domir huwa. Nah, domir huwa ini kembali kata kitab. Nah, huwa ini untuk mufrad muzakkar. Nah, ini kalau dalam keadaan mufrad ini masih aman. Masih kembali ke hukum asalnya. Nah, ketika dia menjadi jamak, yaitu yang tidak berakal, maka berubahlah. Nah, kita lihat dari jamak ini. Yang awalnya dia hada, menjadi hadihi. Kemudian kata kitab, ya jamak dari kitab adalah kutubun. Nah, kemudian dari kata jadid menjadi jadidatun. Dari huwa menjadi hiya. Nah, jadi pembahasan dari jamak yang untuk tidak berakal, itu ada dua. Yang pertama, harus disifatkan muannas. Ya, seperti hadihi, jadidah, hiya. Hadi isim syara muannas, mufradah. Kemudian jadidah sifat muannas, di akhirin tamar buto. Kemudian hiya domir muannas, mufradah. Nah, yang kedua, dia harus berjumlah mufradah. Apa itu mufradah? Tunggal. Harus jumlah satu. Kita lihat di sini hadihi isim isyarah untuk jumlah satu. Kemudian kita lihat kata jadidah, yaitu naat atau sifat yang menunjukkan jumlah satu. Sama juga dengan domir hiya, yang mana domir hiya ini untuk jumlah mufradah, jumlah satu. Jadi ada dua yang harus kita perhatikan ketika yang tidak berakal ini menjadi jamak. Yang pertama, dia harus disifatkan dengan muannas apapun itu, ya, pakai isim isyarah, kemudian sifat, dan juga domir. Termasuk yang kedua, dia harus berjumlah mufradah, bentuk tunggal, tidak boleh jadikan jamak. Seperti misalnya kata kutubun, dia jamak, tapi sifatnya tidak boleh kita bilang jududun, karena jududun untuk yang berakal. Kemudian juga seperti hiya, tidak kita bilang hum. Kenapa? Karena hum ini khusus untuk yang berakal. Nah, jadi dua yang harus kita perhatikan ketika yang tidak berakal ini menjadi jamak. Ya, seperti itu. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Jika tidak paham bisa ditanyakan di grup masing-masing. Kemudian kita beralih ke halaman 93 ya, halaman setelahnya. Di sini ada latihan at-tamrin asani, latihan yang kedua. Hawil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Ini lumayan banyak, sampai sekitar 19 nomor ya. Nah, mungkin kita cukup menjawab beberapa saja. Dalam contohnya di sini, hada baitun. Ini satu rumah. Ketika dia menjadi jamak, yaitu jamaknya baitun adalah buyut, yang tidak berakal, maka dengan isim isyarah hazi muannas, dan dia juga jumlahnya mufradah, jumlah satu saja atau tunggal. Kita coba jawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Hada najmun, maka kita bilang hadhi nujumun. Harus dengan isim isyarahnya muannas, sifatkan dengan muannas, dan juga isim isyarahnya harus jumlah mufradah, jumlah tunggal satu. Asani hada darsun, hadi durusun. Asalis hada qalamun, hadi aqlamun. Arabi yang keempat, hada babun, hadi abwabun. Al-khamis, hada nahrun, hadihi anharun. Dan begitu seterusnya. Nah, kemudian di nomor 18 dan 19 ini ada kata zalika, isim isyarah lil ba'id, untuk jarak jauh. Nah, ketika dijadikan jamak yang tidak berakal ini, maka kita jadikan muannas, yaitu dengan kata tilka nujumun. Nah, adapun yang nomor 19 ini, ketika dia mufradat tilka sayyaratun, ketika dia menjadi jamak yang ini tidak berakal, maka kita tetap bilang tilka sayyaratun. Nah, seperti itu. Ayat ikhwah wa ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian at-tamrin asalis di halaman 94 ini ada latihan yang berbunyi
asyir ilal asmail atiyati bismi syaratin munasibin lil qaribi hadza hadi haula'i. Jadi disuruh memberikan isim isyarah yang sesuai yang jarak dekat. Nah, seperti ada hadza hadi haula'i. Ya, seperti yang saya sampaikan bahwasanya ketika jamak yang tidak berakal, ketika yang tidak berakal menjadi jamak harus dua diperhatikan, disifatkan dengan muannas, dan yang kedua harus dengan jumlah mufradah atau jumlah satu. Nah, cukup kita jawab sampai 4 nomor, 1 sampai 4. Misalnya rojulun, maka menggunakan haza. Kenapa? Karena rojulun dia mufrad, ya, dan juga dia muzakkar. Kemudian rijalun, kita menggunakan haulai rijalun. Kenapa menggunakan kata haulai? Karena rijal dia jamak, haulai ini untuk jamak. Yang kedua, dia berakal. Maka untuk haulai ini hanya khusus yang berakal, bisa untuk muzakkar dan juga bisa untuk muannas. Kemudian asal yang ketiga yaitu kalbun. Maka kita menggunakan isim isyarah, ya, hada kalbun. Jadi kalbun ini karena dia masih mufrad, maka dan juga lafaznya muzakkar, maka menggunakan isim isyarah muzakkar, yaitu hada kalbun. Adapun nomor arabi yang keempat yaitu kilab. Nah, kilab ini kita perhatikan dia jamak dari kalbun, dan kilab ini hewan, ya, dia tidak berakal, maka dipakai sifat muannas, dan yang kedua dia jumlahnya mufrad yaitu hadihi kilabun. Ya, sampai nomor 4. Nah, kemudian at-tamrin ba'dahu, latihan berikutnya at-tamrin ar-rabi, ya, sama seperti di atas perintahnya, cuma ini dengan al-ba'id, ya, untuk jarak jauh. Adapun di atas tadi at-tamrin salis untuk jarak dekat. Nah, untuk at-tamrin rabi ini untuk jarak jauh. Sama seperti penjelasannya, ada dzalika, tilka, ulaika. Kita jawab nomor 1 sampai nomor 4. Talibun, maka kita pakai isim isyarah jarak jauh dengan dzalika. Dzalika talibun. Kenapa dengan dzalika? Karena kata talib itu mufrad dan muzakkar. Kemudian, ya, tullabun. Kita pakai isim isyarah ulaika. Kenapa dengan kata ulaika? Karena tullabun itu jamak, kemudian berakal. Ya, tullabun jamak dan berakal. Kemudian kata najmun, maka kita jawab dengan zalika. Ya, zalika najmun. Dia masih mufrad, dan meskipun tidak berakal dia masih bentuk mufrad. Kemudian yang terakhir kita cuma jawab nomor 4 saja, yaitu nujumun. Maka menggunakan kata tilka nujumun. Kenapa? Kata nujum ini dia tidak berakal. Ketika sudah menjadi jamak, maka disifatkan dengan muannas dan jumlahnya mufradah. Ayo ikhwah ayatul akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di halaman berikutnya halaman 95 ini selanjutnya dari halaman 94 tadi, ya, sampai nomor 17 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang dijelaskan dan disampaikan ini bisa dipahami. Jika belum paham bisa ditanyakan di grup atau ya, harus disampaikan di grup atau ditanyakan di grup agar yang lain bisa mendapatkan faedah bahasa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru ani da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.